Selamat pagi Bu Eka. Pagi ini saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang untuk dibawakan di PPL nanti. Nama saya Ibu Riki Hardianti, saya mengajar di SMK 5 Tanjung Jambung Barat, lokasinya di Provinsi Jambi Bu Eka. Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Tanjung Jambung Barat, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, materi pelajaran penataan produk, kelasnya kelas 11 semester ganjil yaitu semester 3. Materi pokok yang akan saya buat untuk RPP, klasifikasi dan spesifikasi produk. Pertemuannya karena di sini ada 3 RPP jadi 3 pertemuan. Alokasi waktunya seperti acuan Ibu Eka kemarin, 1 jam pertemuan itu 25 menit. Jadi karena 3 RPP saya buat 1 RPP 2 kali pertemuan, jadi 3 kali 6 kali 25 menit. Kompetensi dasar yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya di PPL nanti menganalisis data spesifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Keterampilannya menyajikan data spesifikasi produk drink, food, fresh, kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan data spesifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport dengan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, penuh percaya diri, dan proaktif selama proses pembelajaran. Media yang saya pakai Ibu selama masa pandemi ini karena di sekolah kami benar-benar full daring, maka yang saya pakai untuk pembelajarannya Google Classroom, WhatsApp Group, handphone, dan laptop. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu pendahuluan selama 10 menit. Guru menginformasikan kepada peserta didik untuk memulai pembelajaran dan meminta siswa untuk bergabung melalui Google Classroom dengan link pertemuan diberikan melalui WhatsApp Group. Linknya tercantum Ibu di setiap kalau ada pertemuan, saya cantumkan di grup WA. Guru memulai pembelajaran dengan berdoa, pemberian apersepsi tentang spesifikasi produk dan motivasi. Peserta didik memulai pembelajaran dengan melakukan absensi melalui form Google Classroom menyampaikan tujuan dan guru menyampaikan tujuan dan skenario pembelajaran melalui Google Classroom. Peserta didik mengamati video spesifikasi produk. Peserta didik diminta menyampaikan pendapatnya terkait spesifikasi produk pada WhatsApp secara kreatif. Peserta didik diminta untuk dapat mengidentifikasi spesifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan manfaat, berdasarkan sifat konsumsi, dan berdasarkan daya tahan produk secara mandiri. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan terkait materi dari sumber belajar lainnya secara mandiri. Peserta didik membaca materi handout yang disampaikan guru pada Google Classroom. Peserta didik memeriksa dengan teliti hasil diskusi dan mengkonsultasikan hasil diskusi kepada guru. Peserta didik membagikan hasil diskusi mengenai spesifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan manfaat, berdasarkan sifat konsumsi, dan berdasarkan daya tahan produk pada forum diskusi melalui Google Classroom untuk ditanggapi oleh peserta yang lain dengan penuh tanggung jawab, dan guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Untuk kegiatannya penutupnya, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan mengenai spesifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan manfaat, berdasarkan sifat konsumsi, dan berdasarkan daya tahan pada forum diskusi melalui Google Classroom. Peserta didik secara mandiri mengerjakan kuis melalui Google Classroom. Guru bersama dengan peserta didik merefleksikan pembelajaran. Guru memberikan motivasi. Penyampaian kegiatan pertemuan berikutnya mengenai klasifikasi produk di supermarket. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Evaluasi yang saya lakukan untuk pertemuan pertama, untuk pengetahuannya tes tertulis berupa soal pilihan ganda melalui form Google Classroom. Terus menilai sikap tentang keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan diskusi serta ketepatan dalam pengumpulan tugas. Laporan hasil kinerja spesifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan manfaat, berdasarkan sifat konsumsi, dan berdasarkan daya tahan. Untuk pertemuan kedua Ibu, untuk kegiatan pendahuluan sama seperti
di pertemuan pertama, jadi saya masuk langsung kegiatan inti untuk pertemuan kedua. Peserta didik mengamati video klasifikasi produk di supermarket dan peserta didik diminta menyampaikan pendapatnya terkait spesifikasi produk pada Google Classroom secara efektif. Peserta didik diminta untuk dapat mengklasifikasikan produk supermarket berdasarkan departemen food, non-food, household, toys, dan stationery secara mandiri. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan terkait materi dari sumber belajar lainnya secara mandiri. Peserta didik membaca materi handout yang dikirimkan oleh guru di Google Classroom. Peserta didik berdiskusi terkait hasil temuan mengenai klasifikasi produk di supermarket. Peserta didik memeriksa dengan teliti hasil diskusi dan mengkonsultasikan hasil diskusi kepada guru melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Peserta didik membagikan hasil diskusi mengenai klasifikasi produk supermarket berdasarkan departemen food, non-food, household, toys, dan stationery melalui Google Classroom atau WhatsApp Group untuk ditanggapi oleh peserta yang lain dengan penuh tanggung jawab. Dan guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja. Kegiatan penutupnya sama seperti di pertemuan pertama, cuma bedanya di sini adalah tentang mengklasifikasikan produk supermarket berdasarkan departemen food, non-food, dan household, toys, dan stationery. Evaluasi yang saya lakukan sama seperti di pertemuan pertama, yaitu untuk pengetahuan tes tertulis berupa soal pilihan ganda melalui Google Classroom, keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan diskusi, serta ketepatan dalam pengumpulan tugas, laporan hasil kinerja klasifikasi produk supermarket berdasarkan departemen food, non-food, household, toys, dan stationery. Dan saya masuk untuk pertemuan yang ketiga. Di kegiatan intinya, di sini saya membawakan materi tentang spesifikasi produk fresh. Jadi kegiatan inti yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan mereka video untuk mereka nonton, Ibu. Peserta didik mengamati video spesifikasi produk fresh dan peserta didik diminta menyampaikan pendapatnya terkait spesifikasi produk fresh pada Google Classroom secara mandiri atau secara kreatif. Peserta didik diminta untuk dapat menganalisis spesifikasi produk fresh secara mandiri. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan terkait materi dari sumber belajar lainnya secara mandiri. Peserta didik membaca materi handout yang disampaikan oleh guru pada Google Classroom. Peserta didik berdiskusi terkait hasil temuan mengenai spesifikasi produk fresh melalui forum diskusi yang ada pada Google Classroom dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik memeriksa dengan teliti hasil diskusi dan mengkonsultasikan hasil diskusi kepada guru. Peserta didik membagikan hasil diskusi mengenai spesifikasi produk fresh pada forum diskusi melalui Google Classroom untuk ditanggapi oleh peserta didik yang lain dengan penuh tanggung jawab, dan guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Kegiatan penutup untuk di pertemuan ketiga yang saya lakukan, yang pertama, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan mengenai spesifikasi produk fresh. Peserta didik secara mandiri mengerjakan kuis melalui Google Classroom. Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran. Guru memberikan motivasi penyampaian kegiatan pertemuan selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Evaluasi yang saya lakukan untuk di pertemuan 3 untuk pengetahuan tertulis berupa soal pilihan ganda melalui Google Classroom. Sikapnya, bagaimana keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan diskusi serta ketepatan dalam pengumpulan tugas. Untuk keterampilannya, laporan hasil kinerja mengenai spesifikasi produk fresh. Demikianlah Ibu RPP yang saya buat untuk saya mengikuti PPL nanti. Mungkin ini belum sempurna Bu Eka, jadi mohon Bu Eka untuk memberikan saran supaya RPP saya sempurna untuk saya aplikasikan di sekolah saya nanti. Atas perhatian Bu Eka saya ucapkan terima kasih Bu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.